Ini adalah sebuah cerita tentang romansa gue sama seorang wanita. Waktu itu gue baru maba, mahasiswa baru, dan kisah ini terjadi di beberapa tahun yang lalu. Dan ini udah lama banget. Waktu itu gue masih maba dan gue ngelihat ada cewek yang cantik. Sebut aja namanya adalah Putri. Gue PDKT sama Putri awalnya ketika gue lagi nongkrong bareng temen-temen. Terus kemudian si Putri ini tiba-tiba mendekat ke gue dan dia pinjem HP gue. Waktu itu HP gue adalah Sony Xperia Mini, HP-nya kecil. Dan mereka bilang, wah HP kamu lucu banget ya. Akhirnya dari situ kita tukeran nomor dan akhirnya gue PDKT sama dia. Saat itu gue adalah seorang cowok yang biasa aja, gak punya value, gak punya kepercayaan diri, dan ya seperti cowok-cowok loyo pada umumnya. Malam harinya gue chattingan sama dia dan chattingan gue berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya ketika gue kuliah lagi pagi harinya, gue ngeliat dia ini kok ramah sama banyak orang gitu. Dan gue berpikir bahwa kayaknya apa yang dia lakukan adalah bentuk keramah tamahan kepada seorang teman. Tapi otak gue mencoba untuk berpikir lebih logis lagi dan lebih oportunis. Akhirnya malam harinya gue chattingan lagi sama dia. Dia membalas semua chattingan gue dan akhirnya percakapan kita pun sangat-sangat ngeflow dan percakapan kita berjalan dengan baik gitu. Bahkan dia seringkali kirim foto, dia seringkali kirim foto kegiatannya dia ketika sedang di asrama. Kebetulan si Putri ini tinggal di sebuah asrama. Sampai akhirnya gue pun mencoba untuk bilang, aku mau dong datang ke asrama kamu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk mencoba nganterin dia pulang sampai ke asrama. Dan ajakan gue pun diterima. Akhirnya gue mencoba untuk nganterin dia ke asramanya dia dengan harapan dia makin cinta sama gue. Dan itu gue lakukan. Beberapa kali gue lakukan. Sampai di sebuah titik dimana kayaknya gue udah deket banget sama dia. Dan akhirnya gue nembak dia. Tapi pas gue nembak dia, yang terjadi adalah dia nolak gue. Dia bilang sama gue kalau dia nolak gue karena dia sebenarnya udah punya pacar. Di situ gue merasa konyol, di situ gue merasa marah, di situ gue juga merasa kecewa. Karena selama ini ya gue udah nganterin elo, gue udah chattingan sama elo setiap hari, gue udah bantuin kuliah elo. Tapi kok hasilnya seperti ini? Di situ gue merasa sakit dan di situ gue juga merasa kecewa. Dan hal yang paling konyol adalah dia satu kelas sama gue. Jadi selama 4 tahun gue akan selalu satu kelas sama dia di perkuliahan. Dan hal yang paling konyolnya lagi adalah tiba-tiba 2 minggu kemudian si Putri jadian sama temen gue. Dan lo harus tahu temen gue yang jadian sama si Putri itu orangnya pendek, hitam, dekil. Tapi dia ini adalah orang yang benar-benar 100% badut. Dia mendapatkan si Putri dengan modal uang. Dan si badut ini adalah temen gue sendiri, temen deket gue sendiri. Coba lo bayangin, lo harus satu kelas selama 4 tahun sama cewek yang nolak elo. Dan elo juga harus berteman sama temen deket elo yang ternyata dia diterima sama si Putri. Setelah mereka jadian ya gue harus menerima kenyataan itu. Jadi kadang-kadang gue males kuliah karena harus ketemu mereka berdua. Dan hal yang gak bisa gue hindari adalah karena si badut ini ya dia juga temen gue. Bahkan temen akrab gue, temen seperjuangan gue sendiri. Ketika gue mengalami kemarahan, depresi, dan sedih, tiba-tiba otak gue itu berpikir seperti ini. Apa gue itu gak berharga ya? Apakah gue ini karena gue miskin atau karena gue jelek gitu? Akhirnya si cewek ini ya nolak gue gitu. Apakah gue serendah itu? Kok bisa ya dia itu tidak nerima gue? Apakah gue semiskin itu? Apakah gue sejelek itu? Apakah gue sejijik itu? Ketika gue mengalami depresi, gue tuh
tiba-tiba bisa mikir yang aneh-aneh. Isi kepala gue itu semuanya hal-hal yang negatif. Sampai di sebuah titik di mana gue mendapatkan sebuah pencerahan. Pencerahan itu karena ketika gue ditolak, direndahkan seperti itu yang gue rasakan ya. Di situ gue merasa bahwa gue tuh nggak pengen direndahin, gue tuh juga pengen bahagia, gue juga pengen dapetin cewek dan lain sebagainya. Gue merasa bahwa daya juang gue, kebutuhan gue untuk bahagia, rasa cinta gue kepada diri gue sendiri itu lebih besar daripada rasa kesedihan dan depresi gue. Itulah yang membuat gue bisa bangkit. Karena gue merasa gue pantas untuk bahagia, gue juga bisa bahagia, dan perasaan itu lebih besar daripada depresi gue, sehingga gue bisa bangkit. Dan kebangkitan gue diawali dengan sebuah kalimat. Cewek itu nolak elo bukan karena elo jelek, tapi karena elo gak punya value. Gue ngerasa selama ini ketika cewek nolak gue selalu mengartikan bahwa penolakan cewek itu tanda bahwa gue jelek, gue miskin, gue tolol, gue konyol, gue gak jelas, gue badut, dan lain sebagainya. Cewek menolak gue, tapi gue menafsirkan itu adalah sebuah penghinaan. Dan itu adalah kesalahan yang besar. Itu adalah penyesalan yang selama ini harusnya tidak gue dalami. Gue merasa, banyak orang merasa ketika ditolak itu adalah sebuah penghinaan, itu adalah sebuah cacian, itu menandakan bahwa kamu itu adalah makhluk yang rendah. Sebenarnya penolakan itu hanyalah sebuah kalimat yang keluar dari mulut wanita. Namun, kitalah yang memberi arti dari kata-kata tersebut. Cewek ngomong dengan menggunakan mulut, dengan menggunakan kata-kata. Tapi kamunya yang baper, tapi kamunya yang memasukkan kata-kata tersebut ke dalam hati kamu. Siapa yang salah? Yang salah adalah diri kamu sendiri. Cewek ini cuma ngomong, ibarat kata, ya gue ngetik cuma pakai tangan, tapi lo bacanya pakai hati. Di situ gue mulai tersadar bahwa oh iya ya, memang bener ya. Ya cewek itu nolak mungkin karena ya kamunya belum punya value. Udah itu aja. Bukan karena kamu jelek, bukan karena kamu ini dan lain sebagainya. Kalau kamu punya uang, kalau kamu punya value, bisa nggak cewek nerima kamu? Bisa. Lalu kenapa nggak kamu coba untuk mengejar skill, mengejar value, mengejar keterampilan, dan mengejar kelebihan kamu? Di situ akhirnya gue mulai tersadar dan akhirnya gue mencoba untuk mengembangkan skill. Skill yang gue kembangkan adalah fotografi dan videografi. Dimana itu memang basic gue karena dulu gue pernah kuliah di SMK dan basic gue adalah multimedia. Akhirnya gue mulai belajar untuk bikin video lagi. Gue bikin video sama teman-teman sekelas gue. Ketika teman gue ulang tahun, gue bikinin videonya. Gue bikin motion graphic dan gue tampilin di depan kelas. Sampai akhirnya ada dosen yang tahu kalau gue bisa bikin motion graphic. Ada banyak dosen yang tahu kalau gue bisa bikin video. Dari situ dosen-dosen ngajak gue untuk ikut seminar mereka, untuk mendokumentasikan seminar mereka, dan untuk ikut ngurusin penelitian-penelitian mereka. Sampai di satu titik di mana gue bikin komunitas dan akhirnya banyak sekali orang yang ikut. Dan di situ gue mulai percaya diri karena ternyata ketika gue punya skill, gue punya value, tiba-tiba yang masuk di komunitas gue itu adalah cewek-cewek yang cantik. Bahkan dengan mudahnya ketika gue bikin komunitas di kampus itu tiba-tiba ada fakultas lain yang datang, ceweknya cantik-cantik, gue bisa kenalan sama mereka, mereka sangat welcome sama gue, dan di situ kepercayaan diri gue meningkat sangat drastis. Ditambah lagi ada sebuah momen di mana gue menjuarai sebuah perlombaan dan gue dapat piala, dan di situ gue mendapatkan kepercayaan diri gue yang sepenuhnya. Gue yang awalnya bingung untuk ngobrol sama cewek, bingung milih topiknya apa, sekarang karena gue ngerasa gue punya banyak wawasan, gue punya banyak value, tiba-tiba saja cewek itulah yang nanya sama gue. Mereka nanya tentang gimana caranya bikin video, mereka nanya tentang gimana sih caranya PDKT sama dosen, gimana caranya biar nilai kita bisa bagus dan lain sebagainya. Justru cewek lah
yang akan membuat topik sendiri ketika kita punya value. Dan di momen itu pula gue jadi seorang playboy. Dan gue bisa punya banyak temen cewek, bisa punya pacar, bisa jadi playboy. Bahkan gue sering dibayarin sama cewek gratis jalan ke sana ke sini. Bukan karena gue ganteng, tinggi, putih, bukan. Tapi karena gue punya prestasi, karena gue punya value, karena gue punya skill, bro. Kalau lo ngerasa miskin, jelek, hitam, dekil, lo masih punya satu kesempatan, yaitu kembangin diri lo, kembangin skill lo, kembangin kelebihan lo, kembangin keterampilan lo. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan semangat, bro.